wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Pak Dirmawati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismanda Kita Cahaya Kusuma dengan NIM 29021501111. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 3. Laporan keuangan. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jadi laporan keuangan itu dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Jenis laporan keuangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua itu ada laporan arus kas, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan neraca, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari laporan keuangan. Oke, next, jadi laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Jadi isi dari laporan ini itu adalah data-data yang pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh sebuah perusahaan. Biasanya laporan ini itu dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun ataupun akhir bulan sesuai ketentuan dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada laporan arus kas. Jadi jenis laporan keuangan yang kedua ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika kita akan mengevaluasi struktur keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, kita pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Nah, ini merupakan contoh dari arus kas langsung dari sebuah toko ceria. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Mengapa laporan keuangan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan besar atau publik? Ya, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Jadi tujuan dari laporan perubahan modal ini apa sih? Tujuannya itu untuk memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu perusahaan dalam satu periode serta aktiva pembayaran. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan ekuitas pemilik. Nah, bentuknya itu seperti ini. Selanjutnya yang keempat itu ada laporan neraca. Nah, laporan keuangan yang selanjutnya itu adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca itu terdapat dua macam, yaitu bentuk stable atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Pada hakikatnya, laporan neraca ini adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu, yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya itu apa sih kita buat laporan neraca? Nah, tujuannya itu untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh dari laporan neraca. Nah, bentukannya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah bagian terakhir dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana sih perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun.
Jadi catatan laporan keuangan ini bukanlah hal yang wajib sih sebenarnya, hanya untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Nah, jadi sebenarnya catatan atas laporan keuangan ini nggak wajib, gunanya ini untuk memberikan informasi kepada pihak yang memang nggak ada di kolom pernyataan gitu, jadi untuk menjelaskan penjelasan saja. Nah, ini saya ambil contoh dari PT Marga Lingkar Jakarta, laporan keuangan pada tahun 2019. Nah, di sini di laporan posisi keuangan ya, tanggal 31 Desember 2019, di sini ada asetnya itu dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancarnya ini dia meliputi kas dan setara kas, piutang lain-lain, uang muka dan biaya dibayar di muka. Nah, total asetnya sekian di tahun 2019 dan tahun 2018. Selain ada aset lancar, di sini juga ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancarnya ini meliputi dana ditetapkan penggunaannya, lalu ada aset tetap, ada aset tak berwujud, pada hak perusahaan jalan tol lainnya, aset tidak lancar lainnya. Nah, lalu nanti kita jumlahkan nih total aset tidak lancar. Nah, kalau sudah ketemu total aset lancar dan total aset tidak lancarnya, nanti kita jumlahkan menjadi total aset. Di sini total asetnya itu di tahun 2019 ada 2.152.608.768 rupiah. Nah, sedangkan di tahun 2018 ini ada 2.118.669.085 rupiah. Nah, 2019 ini total asetnya cenderung lebih besar daripada yang di tahun 2018. Lalu selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Jadi selain aset, di sini juga ada liabilitas dan ekuitas. Pastinya di dalam suatu laporan keuangan. Jadi liabilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada liabilitas jangka pendek, ini meliputi utang usaha, utang kontraktor dan konsultan. Ada utang pajak, ada liabilitas yang masih harus dibayar, ada utang retensi, utang lain-lain. Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Lalu ada utang obligasi juga, ada provisi pelapisan jalan tol. Nah, ini merupakan dari liabilitas jangka pendek. Nah, jadi kalau misalkan kita totalin semua total liabilitas jangka pendek di tahun 2019-nya itu mencapai Rp268.824.215 rupiah. Sedangkan untuk di tahun 2018-nya itu adalah Rp79.591.950 rupiah. Ini merupakan total liabilitas jangka pendeknya. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjangnya ini meliputi liabilitas pajak tangguhan, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Lalu ada utang obligasi, provisi pelapisan jalan tol, lalu ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Nah, kita jumlahkan nih total liabilitas jangka panjangnya di tahun 2019 itu ada segini dan 2018 itu ada sekitar sini ya. Lalu total liabilitas ini adalah penjumlahan dari liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Nah, hasilnya 2019 ini ada 1.607.279.444 rupiah, sedangkan di tahun 2018 itu ada 1.614.614.324 rupiah. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Modal saham, nilai nominal, modal dasar, akumulasi kerugian, penghasilan komprehensif lain, ini merupakan bagian dari ekuitas ya. Lalu kita jumlahkan nih total ekuitasnya. Nah, dapatnya segini. Nanti kalau misalnya udah dapat total ekuitas, itu kita bisa menjumlahkan total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas yang tadi dan total ekuitas. Sehingga jumlahnya itu adalah di tahun 2019 ada 2.152.608.768 rupiah. Sedangkan di tahun 2018-nya itu ada 2.118.669.085 rupiah. Nah, ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan PT Marga Lingkar Jakarta. Jadi yang 2019 ini cenderung lebih besar daripada yang di tahun 2018. Artinya memiliki kenaikan ya di PT tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini ada pendapatan, ada beban pendapatan, ada laba bruto, ada laba usaha, ada laba sebelum beban pajak penghasilan, terus ada laba rugi tahun berjalan, ada penghasilan komprehensif, ada total laba rugi penghasilan komprehensif. Nah, ini merupakan komponen atau isi dari laporan laba rugi PT Marga Lingkar Jakarta. Kalau misalkan kita totalkan itu semua laporan laba rugi per sahamnya itu ada 0,063 di tahun 2019 dan 0,001 di tahun 2018. Nah, ini merupakan laporan laba ruginya nih, bisa dilihat ya ini. Oke, selain laporan laba rugi, di sini juga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitasnya ini saldo tanggal 31 Desember 2017, 18 dan 2019. Di sini kita bisa lihat ada modal saham, ada akumulasi kerugian, ada penghasilan komprehensif, ada total ekuitas. Nih di sini tahun 2017 modal sahamnya sekian, akumulasinya sekian, penghasilannya sekian, total ekuitasnya sekian. Begitu pula di tahun 2018 dan di tahun, jadi untuk saldo tanggal 31 Desember ini adalah akumulasi dari saldo tanggal 31 Desember 2017 dan saldo tanggal 31 Desember 2018. Nah, ini adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas PT Marga Lingkar Jakarta. Nah, selain itu juga ada laporan arus kasnya. Laporan arus kas ini terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, ada penerimaan pendapatan, ada pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran bunga, penerimaan bunga, penerimaan lain-lain, kas neto. Ini tuh termasuk arus kas dari laporan arus kas. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, perolehan dari aset tetap, aset tak berwujud, pengusahaan jalan tol kan, lalu ada aset tak berwujud lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari aktivitas investasi arus kas. Nah, selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ada kas neto, penurunan kas neto, ada setara kas awal tahun dan setara kas akhir tahun. Nah, ini merupakan contoh dari laporan arus kas PT Marga Lingkar Jakarta. Selanjutnya itu ada yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini merupakan contoh dari catatan atas laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta. Jadi di paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan pemberhentian dan pengangkatan pemegang saham, isinya itu dari paragraf atas sampai paragraf bawah. Jadi di sini direkturnya di tahun 2019 adalah Bapak Charles, yang di tahun 2018 Bapak Raden. Jadi berganti jabatan gitu ya, pindah tangan. Nah, ini merupakan contoh isi dari catatan atas laporan keuangan. Komitenya ini dari tahun 2019 berubah, terus internalnya ini juga baru 2019. Masih sama, yang ketua internal audit itu Neneng Fatia. Ini contoh dari isi catatan atas laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta. Jadi tadi kita telah membahas mengenai laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, terus ada laporan neraca, terus yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.